hukum poligami itu sama dengan hukum pernikahan yang monogami. Sama-sama disunnahkan dalam Al-Quran. Yang kedua, hukum kesunahannya sama-sama diikat dengan syarat dan ketentuan. Di nikah monogami ada syarat ketentuan berlaku, nikah poligami ada syarat ketentuan berlaku. Antum tidak memenuhi syarat ini, maka tidak dianjurkan oleh Al-Quran, bahkan tidak berlaku kemudian ketentuan hukumnya. Contoh, nikah monogami itu dibagi pada beberapa bagian oleh para ulama. Ada nikah wajib, kalau sudah terpenuhi semua syaratnya dan dikhawatirkan kalau tidak menikah berbahaya untuk antum, wajib menikah. Dua, ada hukumnya sunnah, terpenuhi syaratnya, syahwat masih tertahan, diarahkan untuk kemudian antum bisa menikah, hukumnya sunnah. Tiga, mubah, itu yang standar. Empat, makruh, kalau dengan menikah ada sifat-sifat kurang baik diwariskan kepada istri. Kelima, bisa haram, awas, ada orang haram menikah. Kapan diharamkan baginya menikah? Kalau ternyata dia punya sifat-sifat yang buruk ketika menikah, bisa berbuat buruk bagi pasangannya. Bisa menzalimi pasangan, bisa menganiaya pasangan. Dia diharamkan menikah sampai selesai dulu perbuatan buruknya, itu bisa diatasi. Poligami sama, dia punya syarat. Apa di antara syaratnya? Quran surah keempat ayat yang ketiga. Syarat yang pertama, jika memang dengan berpoligami itu, pertama, bisa menambah nilai-nilai ibadah yang bisa dirembukan dengan istri terlebih dahulu. Contoh, zaman Nabi, orang-orang yang menikah dengan monogami dimotivasi untuk poligami. Ternyata salah satunya ada masalah banyak anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya dalam keadaan berjihad. Bapaknya meninggal, ibunya banyak yang jadi janda, anak yatim kurang terawat. Maka dari itu turun perintah dalam Al-Quran, hei, orang-orang yang punya banyak kecukupan harta, yang istrinya satu, yang ingin berpeluang banyak pahala, ayo rawat anak-anak yatim ini. Di begitu anak yatim dirawat, maaf, ada kesulitan. Ada tidak sedikit banyak orang tidak bisa diberikan perhatian yang luar biasa. Satu orang dirawat, mampu. Dua orang dirawat, mampu. 10 orang dirawat, yang ini khawatir tidak kebagian makanan, yang ini hartanya tidak kebagian dengan baik. Akhirnya turun solusi dari Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa merawat sendirian dengan istri kamu, ayo kamu boleh cari pasangan yang lain untuk merawat anak yatim ini. Turun ayat matna wa thulatha wa ruba. Cari pasangan untuk teman kamu yang perempuan. Cari yang kedua, cari yang ketiga, cari yang keempat. 2, 3, 4 ini bukan untuk melampiaskan hasrat seksual, bukan. Tapi supaya meningkatkan ibadah dengan cara merawat anak-anak yatim. Ada misi dakwah di situ. Ya, yang kedua, misal kata para ulama, ada kesulitan di istri pertama, sulit dalam hal keturunan, sehingga dengan itu ngobrol dengan istri pertama bisa mendapatkan teman istri kedua untuk mendapatkan keturunan dari sana. Contoh konfliknya dari mana? Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sayyidah Sarah. Dari Sayyidah Sarah belum ada keturunan, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah dengan Sayyidah Hajar. Apa motivasi menikah dengan Sayyidah Hajar? Motivasinya bukan sekedar menikah hasrat seksual, tapi dalam rangka mencari keturunan dari Sayyidah Hajar. Kalau antum punya motivasi demikian, terpenuhi syaratnya, diskusi dengan istri yang pertama. Kalau dari diskusi itu ada kebaikan, insya Allah di situ antum bisa mendapatkan jalan terang berhijrah mendapatkan istri yang kedua. Masya Allah, amin. Tapi pesan saya, sampaikan dengan cara yang lembut dan baik. Dengan cara yang baik. Ma, sayang, mau masuk surga? Mau. Surganya mau jauh dari Nabi atau dekat dengan Nabi? Dekat dengan Nabi loh, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah, Ma, sekarang kita sudah sholat, sudah puasa, mudah-mudahan masuk surga ya? Iya. Tapi kata Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan perawat anak yatim sedekat ini di surga. Mau sedekat itu di surga? Mau, Pak. Yuk kita rawat anak yatim. Masya Allah. Ayo, Pak, boleh kumpulkan. Langsung bawa 30 orang ke rumah. Begitu bawa 30 orang, Mama, Pak, Mama kan gak kuat merawat 30 orang. Ada mah rumusnya dalam Al-Quran. Mama ingin mempraktikkan Al-Quran? Mau, Pak. Masya Allah. Buka An-Nisa ayat yang ketiga. Fa'in khiftum ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Ma, dalam rangka menunaikan perintah Allah merawat anak yatim, ayo kita ke surga. Gimana caranya, Mbak? Cari mamah teman 1 lagi. Kalau tidak cukup, cari 2 lagi. Kan gak enak, Pak, kalau di rumah itu kan bukan mahram. Ayo kita jadikan mahram kita di keluarga. Masya Allah. Maksudnya poligami, Pak? Iya. Langkahi dulu mayat mama. Masya Allah. Cara yang baik, cara yang baik. Jadi begitu masuk dengan cara yang baik, insya Allah ada kemudahan di dalamnya.